Shalom, berjumpa lagi 6 menit ke depan bersama saya. Kita akan membahas topik murtad ya, bagaimana proses murtadnya orang Kristen itu saudara ya. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Di akhir zaman ini atau menjelang zaman akhir, seperti yang dikatakan di dalam Injil oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa akan banyak orang menjadi murtad. Saudara, kalau Tuhan Yesus itu berkata ya, kalau Tuhan Yesus itu berbicara, itu adalah firman dan itu kekal. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataan Tuhan Yesus itu tidak akan berlalu, artinya kekal. Kalau kita ke surga kelak, kita juga berjumpa dengan yang namanya perkataan Tuhan Yesus. Kita berjumpa dengan firman-Nya, karena Kitab Mazmur mencatat bahwa firman Tuhan itu kekal, tetap di surga. Karena apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus itu dirancang dari surga, saudara. Artinya Tuhan Yesus telah dengar dari Bapa di surga, itu disampaikan, dan itu adalah firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus ini berkata, saudara, bahwa menjelang zaman baru, yaitu di akhir zaman, itu akan banyak orang menjadi murtad. Ya, akan banyak orang saling membenci, saling menjatuhkan, saling memfitnah, ya, saling curiga, saling merugikan dan lain sebagainya, saling membinasakan. Dan itu tidak dikatakan bahwa itu hanya orang yang belum percaya, tapi saudara, dikatakan oleh Tuhan Yesus itu banyak orang. Jadi perkataan banyak orang ini juga saudara tidak lepas daripada bahwa orang Kristen, orang percaya itu bisa menjadi murtad, saudara. Bisa jatuh dalam kemurtatan. Ya, karena situasi, keadaan dan kondisi, karena lingkungan, itu bisa terjadi seperti itu, saudara. Ya. Nah, saudara, proses murtadnya orang percaya, proses murtadnya orang Kristen itu seperti apa, saudara? Orang percaya, orang Kristen itu tidak mendadak jadi murtad, tapi ada sebuah proses, saudara ya. Jadi bagaimana orang Kristen yang dikatakan murtad itu? Begini saudara, orang Kristen yang dikatakan murtad itu adalah orang Kristen yang sudah mengalami yang namanya Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Ya, orang ini mengalami kelahiran kembali, lalu dipenuhi Roh Kudus, ada karunia-karunia dalam hidupnya, bisa merasakan hadirat Tuhan ketika berdoa, ketika menyembah Tuhan, bisa merasakan hadirat Tuhan, doa-doanya seringkali dijawab oleh Tuhan, dia lihat mujizat Tuhan, bahkan menerima mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi kemudian orang ini saudara, karena keadaan, situasi, karena godaan, tipu daya dosa, itu lebih menyukai yang namanya hidup di dalam dosa, hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan daging. Walaupun dinasehati dengan firman Tuhan, baik oleh hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, baik oleh yang namanya nasihat dari keluarga, teman dekat, bahkan dinasehati oleh Roh Kudus yang mengingatkan setiap hari di hatinya untuk berhenti berbuat dosa, untuk tidak hidup dalam kemurtatan. Tetapi orang ini tetap mengeraskan hati, ya, tetap mengeraskan hati, lebih memilih hidup dengan kesenangan duniawi, ya, dan kesenangan dosa, melawan firman Tuhan, dan berangsur-angsur sudah tidak mau berdoa lagi, berangsur-angsur sudah tidak mau ibadah, tidak mau persekutuan, tidak mau baca firman, tidak mau masuk hadirat Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Ya, yang namanya urusan Tuhan itu sudah tidak mau peduli, lebih peduli kepada nafsunya, keinginannya, lebih peduli kepada apa yang ia sukai dalam hidupnya secara daging. Ya, dan tidak mustahil seperti ini lambat laun akan berpaling dan meninggalkan Tuhan Yesus, saudara. Tapi apakah orang Kristen yang murtad masih diampuni oleh Tuhan? Sepanjang yang murtad ini belum sampai menghujat Roh Kudus, masih diampuni, saudara. Saya dalam hidup mengalami seperti itu, saudara. Ya, di hati saya ada Tuhan, saya ingat Tuhan, tapi melakukan dosa juga jalan. Ketika saya melakukan dosa, saya ingat Tuhan, tapi saya tetap melakukan dosa. Ya, hari Minggu saya tahu orang beribadah ke gereja, tapi saya tidak pergi.
Saya tahu anak istri berdoa, tapi saya tidak berdoa. Dan makan pun tidak berdoa, seperti yang saya saksikan di video pertama tentang murtad ini. Nah saudara, tetapi ketika satu waktu saudara, saya ditanya oleh seseorang, kamu keyakinanmu apa? Kamu percaya kepada siapa? Saya tetap berkata, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang itu tertawa, saya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi di depan saya minuman, di depan saya rokok, saudara. Ya, saya ada di tempat yang memang Tuhan tidak senang. Nah, saudara, itu yang saya hadapi, jalani maksud saya dalam hidup. Tapi saya percaya Yesus Kristen di hati saya. Nah, satu waktu saya ditegur sampai saya babak belur, sampai saya tidak ada lagi yang namanya tempat untuk minta tolong. Akhirnya saya berteriak kepada Tuhan juga, dan saya masih diampuni. Dan sampai hari ini saya sehat sejahtera, diampuni. Saya melayani Tuhan, saudara. Karena saya tidak sampai menghujat kepada Roh Kudus, saudara. Nah itu saudara ya, orang Kristen itu bisa jatuh ke dalam dosa murtad. Hatinya tetap ada Tuhan Yesus, percaya, tapi perbuatan, pikiran, sikap hati, tutur kata, keinginan yang dilakukan itu daging, dosa, nafsu. Ya, sudah tidak ibadah lagi, tidak sungguh-sungguh, tidak mau berdoa lagi. Tapi memang di hati masih ada Tuhan Yesus. Murtad, saudara. Nah kemudian di video berikutnya, saudara ya, kita akan bahas masih topik murtad ini, berbicara bagaimana orang Kristen itu akan tetap murtad, ya. Sebab apa? Nah, bila apa? Bila kenapa tetap murtad? Nah, ini akan kita lihat di video ke depan. Saya harap saudara mendukung channel ini, di subscribe ya, tekan tulisan subscribe yang merah itu, ya, di like. Kami juga suka hati mendoakan saudara. Jika saudara mau didoakan, kirim kepada kami pokok doa pergumulan saudara. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.